Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada malam hari ini kita ketemu lagi di podcast Universitas Muhammadiyah Pontianak. Seperti biasa, kita kembali kedatangan bintang tamu. Malam ini ada 3 orang yang membawa nama Universitas Muhammadiyah dapat berprestasi di tingkat Kalimantan Barat. Nah, dalam hal ini tentunya Universitas Muhammadiyah Pontianak kita menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa dari kampus kita sangat luar biasa. Nah, siapa 3 orang ini? Kita langsung aja kenalan. Silakan dari yang paling terdekat dengan saya. Silakan, Bang. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Tako Iman. Saya berusia 19 tahun. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Pontianak, Prodi Pendidikan Biologi. Ajang yang Abang ikuti kemarin? Ajang yang saya ikuti kemarin yaitu Mister Kalimantan Barat 2023 dan saya mendapat kategori berbakat. Oke, peserta berbakat ya? Iya. Di Mister Kalimantan Barat tahun 2023. Kalbar coy. Nah, lanjut. Silakan, Bang. Yang kedua. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Anugrah Eka Ramadan, berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Saat ini saya berusia 18 tahun. Nah, saya mengikuti ajang Mister Kalimantan Barat dan mendapatkan kategori yaitu Best Model Mister Kalimantan Barat tahun 2023. Wow, keren. Nah, silakan yang terakhir, Bang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Bakdu. Saya berusia 21 tahun. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saya sekarang di program studi pendidikan kimia. Dan alhamdulillah kemarin saya mengikuti kompetisi Mister Kalimantan Barat 2023. Saya mendapatkan kategori fotogenik dan masuk ke top 5 Mister Kalimantan Barat 2023. Wow. Nah, itu kan kawan. Jadi yang hadir di podcast-podcast yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Pontianak ini tidak hanya yang berprestasi di bidang akademik, tapi juga di bidang non-akademik. Malam ini terbukti hadir lagi setelah sekian banyak mahasiswa-mahasiswa kita, dan saya yakin ini pasti bukan hanya mereka bertiga nih, tapi masih banyak mahasiswa yang lain mungkin belum terekspos. Nah, kita tunggu penampilannya satu persatu. Nah, oke. Pada malam hari ini kita kembali dulu di 3 orang ini yang sangat berbakat luar biasa yang telah mengikuti Mister Kalimantan Barat tahun 2023. Mungkin bagi kawan-kawan ada bertanya kali, kegiatan apa tuh? Nah, langsung saja kita mulai dari Bang Rizky dulu. Bang, ini kegiatan apa sih, Bang? Mister Kalimantan Barat 2023. Silakan, Bang. Saya tahu, Bang. Mister Kalimantan Barat ini, Bang, yaitu ajang pertama, Bang, yang diselenggarakan oleh CEO Kalimantan Barat, yaitu Bang Lea Chandra. Itu yang pertama diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Mister Kalimantan Barat ini dia tuh lebih memperkenalkan atau mempromosikan kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat gitu. Wow. Nah, Lea Chandra. Iya. Halo, Bang Lea. Juga salah satu mahasiswa berbakat yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Pontianak. Lea, thank you. Banyak. Akhirnya ada Lea-Lea selanjutnya yang akan membawa siapa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, itu tadi ya dari Bang Rizky yang list pertama nih. Kita coba mau tanya nih. Lalu ke Bang Haikal yang kedua. Tentunya dalam kegiatan ini enggak ujuk-ujuk langsung ikut, langsung sisa berapa orang gitu kan? Iya, betul. Iya. Bang, tolong jelaskan loh Bang, awalnya prosesnya gimana nih? Berapa orang dulu, lalu seleksinya ini. Bang, silakan Bang. Nah, baik. Yang pertama, ada 30 orang yang mengikuti ajang Mister Kalimantan Barat. Wow. Lalu diseleksi ke tahap wawancara, tahap catwalk, dan juga tahap fotografer kemarin kan. Iya. Kami ada tahap photoshoot juga. Oh. Nah, dan juga dilatih tahap public speaking dan lain-lain sebagainya. Sehingga pada proses ini juga diseleksi menjadi 12 orang yang menuju ke grand final Mister Kalimantan Barat. Dari 30 jadi sisa 12. Iya, Iya, sisa 12 orang. Dan 3 orang ini Alhamdulillah kami Lolos ya? termasuk. Iya, Ya. lolos. Wow. 12 besar. 30 orang ngirim 3 artinya 10% dan dapat lolos ke grand final 12 orang. Wow, kita keren coy. Nah, lalu ke Bang Iman. Iya.
ini kan bicara kegiatan tentunya dengan banyaknya step dan pola dan lain sebagainya tadi yang udah Bang Haikal sebutkan. Mm-mm. Pengalaman apa yang Bang Iman dapat di kegiatan ini? Iya, tentunya di pengalaman yang saya dapat di sini yaitu kita tahu dan belajar banyak hal tentang pariwisata, literasi, terus bagaimana cara mengelola tempat-tempat wisata yang ada di Kalimantan Barat, Oh. dan juga kita diajar bagaimana cara mengembangkan potensi diri dan bagaimana sih cara catwalk yang benar kayak gitu. Oh, gitu. Nah, artinya memang ini soft skill yang diasah ya, Iya, Bang. kawan-kawan ya. Nah, bicara tempat wisata nih. Ini ada yang satu daerah nggak sih? Satu daerah semua, Bang. Satu Iya, daerah semua. Kabupaten Kapuasulu Iya. semua. Kapuasulu nih. Iya. Wow. Siapa lalu kawan-kawan kita dan anak Kapuasulu? Halo. Nah, terutama kawan-kawan yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Pontianak, ada 3 perwakilan dari kabupaten kalian. Nah, dan itu cukup membanggakan karena jangan pernah mungkin kita kecil hati karena kita dari daerah ya. Iya, betul, Bang. Iya. 3 orang ini membuktikan oh, dia bisa. Nah, lalu sedikit tentang pariwisata ini menarik nih, ini sangat menarik bagi saya nih. Mungkin di saat gencarnya gempuran-gempuran promosi yang dilakukan di sosial media dan lain sebagainya kan. Di tempat kita kan tentunya banyak spot ya. Iya, betul. Iya, banyak. Nah, kalau Bang Rizky, spot apa yang paling menarik nih di tempat kita sana di Kapuasulu? Oke, untuk wisata yang lebih terkenal gitu, Bang, di Iya. Kabupaten Kapuasulu itu di Danau Sentarum itu, Bang. Wow. Nah, di Danau Sentarum itu memiliki beberapa potensi yang mana yang dapat kita kunjung tuh. Yang pertama tuh ada kayak Pulau Sepandan, Bang. Iya, Pulau Sepandan itu iya. seperti pulau, terus ada batuan besar gitu. Oh. Nah, terus yang kedua tuh ada kayak bukit. Mm-mm. Nah, bukit itu lebih banyak dikunjungi oleh pariwisata yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Mereka tuh kayak bercamping di atas bukit gitu, Bang. Nah, jadi di atas pulau tuh jadi terlihat gitu kan dari atas bukit tersebut tuh tadi itu. Di Pulau Sepandannya itu? Iya, Pulau Sepandan. Oh, berarti artinya masuk satu kawasan yang di Danau Sentarum ya? Iya. Iya. Oh, mungkin kawan-kawan Pontianak tahunya Danau Sentarum Dansen. Nah, ini bukan Dansen kita yang Pontianak, kawan-kawan. Ini benar-benar Danau Sentarum nih. Ada yang pernah sampai langsung Danau Sentarum? Saya pernah. Pernah? Iya. Rasanya kayak gimana sih? Kalau ditanya rasa sih, Bang, betul. Nggak sangka gitu, Bang, pertama kali kan. Karena kita pikir, oh, mungkin penduduk tuh emang yang berasal dari Kapuasulu gitu. Iya. Ternyata ada juga, Bang, yang dari Bali gitu, Bang. Saya pernah Wow. kemarin tuh ketemu sama orang Bali sama kayak orang bule-bule gitu kan. Iya. Nah, itu bukan hanya kayak penduduk lokal gitu. Bahkan dari luar kota pun banyak yang ke Kabupaten Kapuasulu. Bahkan dari skupnya luar negeri pun sampai ya. Iya. Wow. Jujur kan kawan saya pun seorang pun pengen ke sana tuh. Cuman waktu dan takdirnya belum ada. Oke. Nah, lalu kalau Bang Haikal, tadi Bang Rizky udah menyebutkan kalau untuk tingkat pariwisata itu Danau Sentarum ya. Kalau menurut Bang Haikal ada spot yang lain? Kalau menurut saya ada spot yang lain Iya, apa tuh? yang mungkin di kalangan remaja agak kasar ya nyebutnya ya. Namanya Oh. itu Bukit Babi. Oh. Nah, dia itu disebut sebagai Bukit Babi karena bentuk dari atasnya kalau Iya. dilihat menggunakan helikopter atau segala macam bentuknya seperti babi tersebut. Oh, gitu. Ya. Untuk pemandangannya gimana sana? Artinya kalau tadi di Pulau Sepandan itu kan ada bukit, tentunya ketika di atas kita lihat Ya. danau gitu ya Iya, luas ya. betul. Nah, kalau di yang bukit Babi tadi ini? Nah, kalau di situ tuh kelihatan kayak pemandangan-pemandangan pohon yang indah. Oh. Nah, di sana tuh banyak juga orang-orang yang berkunjung. Oh. Jadi mereka di sana tuh berkemah, camping dan segala macam. Jadi di sana sering digunakan orang untuk photoshoot juga. Oh. Seperti itu, Bang. Wow, luar biasa ya. Nah, kalau Bang Iman, Masih ada apa tuh? di air terjun Brunyau. Oh. Di air terjun Brunyau itu tuh tempat wisata. Di sana tuh kita bisa mandi dan juga bisa foto-foto di sana. Di air terjun Brunyau itu juga orang-orang sering foto pre-wedding di situ karena tempatnya emang bagus sekali. Bagus ya. Iya, bagus. Wow. Nah, ini sedikit pengetahuan tambahan bagi kita semuanya yang nonton.
Indonesia tuh nggak pernah kekurangan tempat dan nggak pernah kekurangan wisata yang luar biasa ya. Iya betul bang. Mungkin kalahnya kita di promosi kali ya. Iya. Iya. Pembang kita di mana sih kalau promosi, Bang? Iya. Tadi kan dari Kaposulu tuh. Kalau Kaposulu menuju ke Danau Sentarumnya berapa jam sih, Ki? Kurang lebih itu kan masuk ke dalam lagi tuh bang. Iya. Kayak kurang lebih 1,5 jam gitulah masuk ke Satu dalamnya. setengah jam masuk ke dalamnya Iya. tuh. Akses transportasi, Nah, untuk jalan gimana jalan? Nah untuk aksesnya tuh itulah masih kurang tuh bang. Oh, Minim gitu ya. itu. Kayak masih rusak gitu lah Oh. buat akses masuk ke dalam. Kalau tadi Di Bukit Babi. Bukit Babi itu gimana? Nah, akses jalannya itu udah lumayan bagus. Oh. Kalau dari tempat saya sendiri, dari kota Putus Ibau, Iya. itu memakan waktu sekitaran 3 jam untuk Oh. sampai ke sana. 3 jam tuh ya. Iya. Ini tadi nih, Iya, Brunyau. di Brunyau itu kurang lebih kalau dari kampung saya itu sekitaran 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Iya. Wow. Luar biasa. Dan artinya jalannya kayak gimana di Brunyau? Menuju ke lokasi itu gimana jalan? Jalannya lumayan bagus, Oh. tapi masih ada jalanan yang jelek. Oh, masih ada gitu ya? Iya, masih ada. Nah, mungkin ini akan jadi perhatian buat pemerintah ya. Yang kita harapkan itu kan artinya gimana orang mau berkunjung kan kalau akses jalannya udah kurang enak dan lain sebagainya. Tapi kedepannya optimis kan kita kan. Iya. Iya. Nah, itu kan artinya ini anak-anak asli Putus Ibau, asli salah satu provinsi di Kalimantan Barat. Mereka berhasil meraih prestasi di ajang Mister Kalimantan Barat. Terus terang nggak mudah loh kawan-kawan. Nah lalu Ki, ke Rizky lagi nih. Waktu, artinya kan selama kegiatan ini kan artinya ada waktu yang tersita kan. Iya betul bang. Kontrol waktunya kalau untuk Rizky pribadi gimana nih Ki? Cara ngaturnya Ki? Kalau dari Rizky pribadi sih bang, tentunya pasti kita tidak lupa komunikasi bang. Itu pertama. Oh, Kalau kita bisa jadwal tuh bentrok sama kayak perlombaan itu kan, iya. kita bisa izin ke pihak kampus. Itu pun ada kayak surat apa tuh bang? Dispensasi. Oh, surat dispensasi. Nah, dan alhamdulillahnya bang, kami yang bertiga nih kan diutusan dari UMP nih. Iya. Nah, kontribusi dari kampus kita ini benar-benar kayak Luar biasa, mendukung ya? betul gitu bang. Ya. Oh. Itu pun langsung kayak Bang Lea Chandra tuh kan Iya. langsung nurunkan surat dispensasi dari kampus. Jadi kami antarkan ke fakultas dan alhamdulillah fakultas juga mendukung, Oh, mengizinkan oke. gitu. Nah, memang kalau nggak ada kerjasama susah sih. Iya, itu loh. Nah, kalau Haikal mengelola waktu, bagaimana caranya? Nah, baik. Kalau menurut saya sendiri cara mengelola waktu yaitu dengan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk bisa mengatur diri sendiri. Nah, kalau saya juga sama seperti Rizky udah didukung dari pihak kampus, Iya. didukung penuh malahan. Jadi pihak prodi juga Iya. sudah memberikan dana juga pastinya Iya. untuk mengikuti perlombaan tersebut. Jadi untuk saya tidak ada permasalahan sama dosen sama sekali. Oh. Jadi dosen udah tahu, oh si Haikal ini mengikuti kegiatan ini karena udah diizinkan dan Iya. juga udah diutus dari pihak kampus. Jadi saya tidak terlalu bingung dalam pengejaran tugas, mungkin tugas-tugas yang Iya, terlambat dan iya. lain-lain sebagainya. Seperti itu, Bang. Alhamdulillah support lah ya. Ya, alhamdulillah disupport Nah, penuh. Pak Iman gimana? Kalau saya sendiri, saya mungkin membuat jadwal. Oh. Jadwal misalnya hari ini saya berkuliah jam berapa, Iya. nanti ada kegiatan lagi. Schedule-nya harus lengkap lah ya. Iya. Keteteran nggak sih, Man? Untuk saya sendiri, saya pribadi enggak. Enggak ya. Ya, karena dari kampus juga seperti kata Iki dan Iya. Haikal, dari pihak kampus juga sudah mendukung. Oke. Nah, mungkin ini jadi masukan juga untuk kawan-kawan yang lain ya. Iya. Yang mungkin ketika takut ngambil kegiatan, ikut kegiatan karena ya bentrok lah, itulah, inilah. Mungkin betul kata Rizky tadi, komunikasinya dulu yang harus Iya. didealkan ya gitu ya. Iya, betul bang. Komunikasinya didealkan dan cara ngedealkannya itu dari kata Haikal, diri sendiri dulu. Iya. Ini 3 konsep kok dipadukan emang keren sih kawan-kawan. Bagaimana komunikasinya, lalu bagaimana disiplin diri kita, lalu dari Imam tadi, Iman bilang schedule. Belajar jadi orang penting lah Iman. Iya. Oh, mantap, sedap. Nah, lalu lagi. Ini kan kita sudah sedikit buka info bahwa kampus selalu mendukung.
Iya. Kalau dari Rizky, apa pesan untuk kawan-kawan? Mungkin selama ini pengen ikut tapi takut bentrok lah. Apa pesan dari Rizky untuk kawan-kawan? Oke, buat teman-teman, mungkin pesannya jika teman-teman memiliki potensi ataupun keinginan mengikuti ajang-ajang yang ada di luar, teman-teman tuh juga jangan takut gitu. Masalah biaya. Kalau untuk biaya sendiri, kalau kita benar-benar pengen ikut dan niat mengikuti kompetisi tersebut, kita bisa konsultasi ke pihak kampus. Pihak kampus akan mendukung kita bagaimana kita mengikuti ajang yang tersebut tadi. Yang kedua, kita harus tanamkan diri kita bahwa kita ini prestasi saya ini di ajang ini gitu. Tanamkan. Kalau kita udah menanamkan kayak itu akan muncul sendiri ya gitu, Bang. Itu Doktrin alam bawah sadar kita masing-masing Iya. lah ya, harus buat ya. Jadi kawan-kawan jangan pernah takut mencoba gitu. Apa yang kita inginkan, insya Allah itu akan berjalan dengan lancar gitu. Oke. Nah, itu dia kawan-kawan kok dari Rizky. Lalu Haikal, saya tidak nanya pesan untuk kawan-kawan, tapi pesan kesan Haikal setelah ikut kegiatan ini. Nah, kasih tahu apa tuh? Nah, baik. Jadi pesan Haikal dalam mengikuti kegiatan ini, Haikal lebih belajar lagi tentang bagaimana pengalaman Haikal yang udah Haikal ikuti. Jadi Haikal banyak kekurangan juga pastinya di dalam lomba tersebut, sehingga mungkin mereka belum bisa memilih Haikal sebagai pemenang. Iya. Nah, pesan Haikal sih untuk diri Haikal sendiri juga, agar Haikal bisa menjaga sikap dan juga bisa melatih apa-apa sih yang kurang yang ada di dalam diri sendiri. Seperti itu, Bang. Oke. Nah, kalau Iman nih, tips untuk ngikut kegiatan yang semacam ini atau kegiatan yang lainnya, Man. Untuk sukses nih, Man. Oh, Apa tipsnya dari Man? untuk tipsnya yaitu kita kan sudah punya kita harus menentukan nih kita mau apa dulu. Kita mau ikut ajang kegiatan Mister ini dulu. Kita harus push terus, belajar terus, pokoknya berfokus pada satu tujuan dulu. Nah, nanti kalau misalnya udah kita ngerasa mateng, Baru mungkin kalau mau pengembangan ke yang lainnya, oke. iya baru pengembangan ke yang lainnya. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi sebuah anomali lah bagi kawan-kawan. Kadang-kadang keinginan kita tuh banyak, betul nggak sih? Betul, Bang. Betul Iya. sekali, Bang. Keinginan banyak, mau ini. Tapi yang menentukan action kan. Iya. Kalau kita nggak action, nggak bergerak, susah kawan-kawan. Maka tadi tuh coba dulu. Nah, kalau dari tipsnya Iman, fokusnya dulu, emang betul sih. Sasarannya kita mau kemana harus jelas loh. Kita datang ke kampus ya kita mau ngapa harus jelas kan. Apa ngikut ajang, mewakili kampus, menang pula, juara, bisa lolos di 12 besar di ajang Mister Kalimantan Barat 2023. Luar biasa. Nah, sedikit lagi, saya geser ke bagian ini. Tantangan terbesar bagi Iman dalam kegiatan ini kan udah jadi finalis nih ya. Iya. Iya. Tantangan terbesar bagi Rizky dulu apa Ki? Tantangan terbesarnya Ki? Kalau untuk tantangan sebesarnya sih yang ngikut Mister Kalimantan Barat ini kan bermacam-macam ya, Bang, dari Iya. daerah masing-masing nih kan. Nah, kita tuh kayak harus percaya diri lah dulu. Nggak boleh kita kayak pikir negatif dulu lah. Yang penting kita tuh kayak tahu karakter kita tuh dari mana gitu kan. Oke. Potensi kita tuh dari mana gitu. Mm-mm. Mungkin itu sih tantangan Tantangan terbesarnya. terbesarnya. Iya. Karena emang kalau udah minder tuh udah Iya, susah. kan? betul, Bang. Iya. Kita nih yakin oke, ketika udah tampil akhir kena mental kan. Iya. Wah, gitu benar kena mental buyar. Nah, kalau untuk Haikal, oke. Ini kan ada membahas tentang budaya ya. Kebudayaan kan di kegiatan ini kan. Untuk merepresentasikannya di kehidupan sehari-hari itu. Jangkauan terdekat nih, apa sih? Ini kan Kalimantan pun banyak budaya, banyak suku ya kan. Tentunya kita harus toleransi. Benar sekali, Nah, Bang. untuk menjaga sistem toleransinya itu. Karena kita kan nggak mungkin kan ujuk-ujuk ya aku dari Kapuas Hulu, lalu semua orang harus dimaksimalkan, kau harus ikut aku, enggak kayak gitu. Benar Nah, sekali. menjaga toleransinya. Kalau dari Haikal tuh gimana sih?
Nah, kalau dari Haikal sendiri itu untuk menjaga toleransinya, yang pertama tuh pastinya menghargai. Jadi kan di Kalimantan Barat ini tidak hanya Melayu mungkin kan, Iya, ada iya, iya, iya. Tionghoa, Iya. ada Dayak. Mm-mm. Jadi untuk menjaga toleransinya adalah dengan cara menghargai setiap adat istiadat yang disediakan oleh setiap daerah-daerah yang mungkin udah menjadi adat istiadat mereka. Iya. Nah, seperti misalnya Natal, ada acara Natal dan juga Iya. ada acara adat seperti Gawai Daya. Iya, iya. Nah, kita sebagai eh, seseorang juga kita harus bisa menghargai satu sama lain sehingga kita bisa menjalan tali Silaturahmi. silaturahmi, bahkan toleransi kita bisa terjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, wah keren tuh kawan-kawan. Nah, lalu selanjutnya untuk Iman. Inspirasi yang Iman dapatkan setelah ikut ini. Inspirasi saya yaitu saya akan memberikan wadah-wadah bagi khususnya pria-pria yang ada di Kalimantan Barat untuk ikut dalam kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke. Nah, lalu gini ya kawan-kawan ya. Akhir-akhir ini kan Pandawa luar biasa sekali kan. Iya. Pergerakan Pandawa itu yang di Jawa itu kan. Dia cuma 5 orang bersih-bersihkan sampah dan lain apa Sungai, sebagainya. pantai, ya. Nah, untuk anak muda yang lain mungkin action harus penting ya kan. Iya. Nah, baik itu dari sisi kebudayaan dari sisi untuk menjaga toleransi karena beragama, suku dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini di podcast ini. Nah, ingat bagi kawan-kawan tadi yang udah disebutkan kawan kita yang berprestasi 3 orang ini, kalau ada kesempatan tuh coba. Iya, betul. Dan jangan malu. Dan jangan nggak mau dicoba-coba semua, asal coba udah, tapi fokus mungkin ya. Iya. Benar sekali. Karena ketiga orang ini kalau nggak fokus nggak mungkin jadi nih, nggak bisa kayak gini nih. Makasih banyak udah bawa nama Universitas Muhammadiyah Pontianak di tingkat Kalimantan Barat. Oke, sama-sama Siap. bang. Kita keren. Oke, oke bang. Ada berapa orang dari kita kemarin yang daftar ini? Ada 4 orang. 4. Iya. Yang lolos 3. Iya Yang bang. udah 3. Wow. Untuk si Lea, thank you. Pasti sedikit banyak kan ada mentoring dari Lea dan lain sebagainya Iya, kan. betul bang. Nah. Terus itu bang, kami mau mengucapkan terima kasih juga Oh, iya. buat Silakan. pihak kampus yang udah mendukung penuh kami untuk mengikuti ajang Mister Kalimantan Barat ini. Dari kampus juga benar-benar kayak mendukung penuh bang. Iya. Dari segi biaya, segi kayak seperti Bang Lea tadi tuh, dia Iya. tuh kayak sebelum kami terjun ke Mister Kalimantan Barat, kami juga ada kayak latihan gitu bang, kayak Oh. koreografi, dilatih dia kayak public speaking gitu bang gitu. Kami benar-benar terima kasih buat pihak kampus dan CEO Kalimantan Barat itu Bang Lea Chandra. Oke. Nah, dari Haikal ada yang mau disampaikan? Silakan. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang sudah mendukung saya sampai saat ini. Mungkin jika tidak dengan dukungan kalian, jika tidak dengan cara kalian menyemangati saya tidak akan ada di titik ini. Oke. Untuk sahabat-sahabat saya yang ada di Kapuas Hulu, di Kota Putus Ibau khususnya, dan juga sahabat-sahabat saya yang ada di kota-kota lain dan teman-teman kampus saya yang sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk mengikuti ajang Mister Kalimantan Barat sehingga saya mendapatkan gelar Best Model Mister Kalimantan Barat. Saya benar-benar berterima kasih juga dan terima kasih untuk orang tua saya yang telah memberikan dukungan dan bahkan doa dari kejauhan. Oke. Nah, silakan Iman. Oke, saya berterima kasih kepada pihak-pihak kampus yang sudah mendukung penuh saya dan teman-teman saya, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mendukung saya dan juga kepada orang tua saya yang pertama kali mendukung saya. Dan juga untuk teman-teman, jika kalian ingin mengikuti perlombaan, ikut saja. Pihak kampus itu mengerti, dia akan mendukung kita. Masalah biaya itu pihak kampus akan support kita. Nah, oke. Itu dia. Tuh kawan-kawan, pesan-pesan dari kawan kita bertiga nih. Makasih banyak. Emang kalau kampus nggak support susah. Iya. Lebih-lebih lagi masalahnya ini kan kita masih dalam status mahasiswa. Iya, Nah, betul bang. yang namanya mahasiswa ya mentok-mentoknya harus dalam kelas, tugas apa. Tapi dengan beberapa keringanan yang udah diberikan, makasih Bapak Ibu. Ini udah 3 orang berhasil menemukan potensinya.
Nah, tentunya untuk kawan-kawan yang lain jangan lupa untuk coba dan jangan malu untuk coba. Karena kita tak tahu nih. Sebelumnya ada mimpi gak sih kita ini lolos? Kalau Ki, kau mimpi gak Ki? pernah enggak pertama ikut tuh Bang, enggak ada niat saya ini harus menang. Yang penting saya rezeki coba dulu Bang. Coba maksimal gitu ya. Iya. Kal, ada mimpi gak bahwa kau bisa pakai selempang ini gitu? Kalau Haikal sendiri percaya diri bahwa Haikal bisa mendapatkannya. Mungkin kemarin mimpi Haikal tuh menjadi pemenang utamanya, tetapi ya alhamdulillah Haikal mendapatkan kategori. Oke. Man, pernah mimpi gak sih Man? Menang, dapat lolos dan selempang ini dapat gitu. Iya, saya kan dari dulu emang suka itu lihat model-model kayak gitu di dunia modeling itu kan. Alhamdulillah sekarang Siapa ya? bisa terjun di dunia model. Wow. Nah, itu kawan-kawan. Intinya Universitas Muhammadiyah Pontianak selalu mendukung dan balik ke kitanya Ki. Kita mau ke atau enggak. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan. Saya Dasta Haryansyah. Saya Tako Iman. Saya Anugrah Haikal Ramadan. Saya Rizky Bakdu. Oke, kami mohon undur diri beserta seluruh tim Infocom yang telah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.